Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang metode seminar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya, yaitu Asniar, Hasrati Batti, dan saya sendiri Muhammad Alman G. Pengertian metode seminar. Di sini ada beberapa referensi tentang pengertian metode seminar, tapi yang saya akan bacakan yaitu pengertian nomor 2 menurut Oxford Advanced Dictionary. Seminar merupakan suatu bentuk pembelajaran di sekolah atau universitas yang dilakukan dengan cara mengkaji permasalahan dan mendiskusikannya dengan seorang profesor atau orang-orang ahli di bidangnya. Di sini kenapa saya hanya membacakan satu pengertian dari beberapa referensi, karena satu referensi saja sudah mewakili semua referensi yang lain. Penafsirannya kurang lebih sama. Syarat-syarat metode seminar menurut Oni Suryaman. 1. Ruang seminar. Ruang seminar di sini harus kondusif. Artinya jika kondusif, seminar bisa berjalan dengan lancar, memberikan rasa nyaman pada seluruh stakeholder yang ada dalam ruangan tersebut, sehingga seminar berjalan sebagaimana mestinya. 2. Ada peserta. Peserta di sini tidak datang dalam keadaan kosong, tapi sudah membaca materi terkait seminar tersebut, sehingga bisa mendiskusikannya, bisa bertukar pikiran, bisa sharing dengan pemateri dan seluruh peserta seminar yang lainnya. Ketiga, ada moderator. Di sini moderator berfungsi untuk mengarahkan seluruh stakeholder ketika seminar berlangsung, dan juga sebagai penengah ketika terjadi perdebatan yang berkepanjangan dan tidak berkesudahan. 4. Ada pengarah. Di sini pengarah adalah ahli di bidangnya ketika pemateri atau stakeholder yang lain ada kekeliruan dalam menyampaikan materi diskusi terkait. 5. Ada notulen. Notulen di sini berfungsi untuk mencatat catatan penting selama seminar berlangsung. 6. Ada penyaji. Penyaji di sini tidak lagi adalah pemateri, tapi dia tidak berfungsi untuk mengkaji saja, tapi juga sebagai teman diskusi, sehingga ada pertukaran pikiran, ada dialektika yang terjadi di forum-forum seminar. Ciri-ciri metode seminar. 1. Dimulai dari makalah. Sebelum sesi diskusi dimulai, biasanya pemakalah akan menyajikan makalah terlebih dahulu. Isi dari makalah tersebut biasanya berkisar sekitar 4-10 halaman kertas kuarto. 2. Isi makalah harus diangkat dari isu ilmiah. Isu ilmiah merupakan bahan yang menarik untuk didiskusikan. Karena itulah isi makalah harus diangkat dari isu ilmiah yang memang terjadi di kehidupan nyata. 3. Penyanggah utama mendapat prioritas untuk merespon. Setelah pemakalah menyampaikan isi makalahnya, biasanya penyanggah utama akan diberi kesempatan untuk merespon isi makalah tersebut. Barulah setelah itu audiens dipersilahkan untuk merespon. 4. Kebanyakan seminar dilakukan dalam bentuk forum. Seminar selalu melibatkan sejumlah audiens agar memberikan respon terhadap isi makalah yang disampaikan oleh pemakalah. Inilah sebabnya seminar cenderung dilaksanakan dalam bentuk forum. Tujuan metode seminar. 1. Untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menganalisa suatu permasalahan. Tentunya di sini ada kata menganalisa. Menganalisa itu adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi, di mana kemampuan inilah merupakan kemampuan yang dibutuhkan di abad 21. 2. Untuk menambah wawasan kita tentang permasalahan atau isu-isu ilmiah. Ya, tentunya sebagai seorang terpelajar, kita mestinya punya wawasan yang luas. Karena itu juga sebagai modal utama nanti di masa depan. 3. Melatih kita mengemukakan pendapat yang masuk akal dan sistematis. Ya, sebagai seorang terpelajar, tentu kita harus memberikan argumentasi yang masuk akal dan juga tersusun sistematis. 4. Untuk meningkatkan wawasan dan membuat kita terbiasa dengan tata cara yang ada pada suatu seminar. Ya,
Kalau poin keempat ini lebih menekankan pada persoalan pengalaman. Intinya pengalaman itu sangat berharga. 5. Untuk meningkatkan kemampuan kita dalam berdialog atau berkomunikasi dengan orang lain. Poin kelima ini sama ada kaitannya dengan poin ke-1, yaitu kemampuan berdialog dan berkomunikasi. Poin ke-1 dan kelima ini sama-sama merupakan keterampilan abad 21 yang dibutuhkan oleh generasi milenial. Manfaat metode seminar. 1. Tempat mencari ilmu. Ya, tentunya semua tempat adalah sekolah. Semua tempat itu berfungsi untuk mencari ilmu. Dan salah satunya adalah seminar. 2. Tempat menambah teman. Ya, sudah tentu kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, kita mesti membangun relasi sebanyak-banyaknya. Karena kita tidak lepas dari namanya interaksi sosial dan kebutuhan terhadap orang lain. 3. Menambah pengalaman. Ya, dengan mengikuti seminar, kita akan mendapat pengalaman penting. Pengalaman itu sangat mahal dan tidak mungkin kita dapatkan di ruang-ruang kelas. 4. Meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi. Di sini ada kata kepercayaan diri dan kemampuan berkomunikasi. Pertama itu kepercayaan diri. Menurut suatu riset, orang yang percaya diri itu jauh lebih menarik dibandingkan orang yang memang menarik secara fisik. Dan yang kedua ada kata komunikasi. Lagi-lagi ini menekankan keterampilan abad 21. Dan itu yang harus dimiliki oleh generasi muda sekarang, itu kemampuan berkomunikasi. Karena percuma saja kita punya ilmu tapi tidak mampu dikomunikasikan dengan baik. Langkah-langkah metode seminar. Di sini ada pembukaan oleh moderator. Moderator di sini membuka dan mengarahkan forum seminar tersebut. Kedua, ada penyajian materi oleh penyaji. Di sini pemateri menyajikan isi dari kepalanya. Ketiga, ada forum diskusi. Di sini diskusi adalah sesi tukar pikiran, sesi tanya jawab antara pemateri dengan peserta. Disinilah proses dialektika terjadi. Ketiga, penyimpulan. Di sini penyimpulan juga dilakukan oleh moderator. Dan kelima, penutup. Juga ditutup oleh moderator. Kelebihan metode seminar. 1. Peserta mendapatkan keterangan teoritis yang luas dan mendalam tentang masalah diseminarkan. Ya, tentu keterangan teoritis yang luas dan mendalam tentang masalah yang diseminarkan itu memang penting. Kenapa kita penting? Karena setiap orang pasti memiliki pengetahuan yang berbeda, memiliki pengalaman yang berbeda. Otomatis kita akan mendapatkan teori terkait lebih mendalam karena disampaikan oleh orang yang memiliki pengalaman yang berbeda. 2. Peserta mendapatkan petunjuk-petunjuk praktis untuk melaksanakan tugasnya. 3. Peserta dibina untuk bersikap dan berpikir ilmiah. Ya, di sini ada kata bersikap dan berpikir ilmiah. Lagi-lagi ini menekankan pada persoalan kerangka berpikir. Dengan kemampuan berpikir ilmiah itu sebenarnya itu merupakan fondasi awal daripada pengetahuan. Jika kita sudah mampu berpikir ilmiah, ilmu apapun pastinya gampang untuk diserap. Karena sudah ada kemampuan dasar untuk bernalar dengan baik. 4. Terpupuknya kerjasama antar peserta. 5. Terhubungnya lembaga pendidikan dan masyarakat. Kekurangan metode seminar. 1. Memerlukan waktu yang lama. 2. Peserta menjadi kurang aktif. 3. Membutuhkan penataan ruang tersendiri. Ya, tentunya memang setiap metode memiliki kekurangan dan kelebihan. Ada sisi lain yang membuat
metode tersebut tidak efektif dan efisien. Kunci keberhasilan penyelenggaraan metode seminar. 1. Seminar adalah sebuah diskusi dua arah. 2. Seminar bisa dimulai dengan pertanyaan yang sudah jelas jawabannya, lalu mengarah ke pertanyaan lain yang lebih dalam dan tidak jelas jawabannya. Pertanyaan jenis kedua lah yang memberikan manfaat terbesar. Tidaklah banyak pertanyaan yang seperti demikian. 3. Semua pertanyaan dan pernyataan dinyatakan dengan jelas tanpa ambiguitas. Jika sebuah pertanyaan atau pernyataan belum jelas, moderator harus menunjukkan itu dan meminta sang pengujar untuk memperjelasnya. 4. Masih berhubungan dengan poin pertama. Setiap pertanyaan haruslah jelas sebelum ditanggapi dengan jawaban. Penanggap berhak meminta penjelasan lebih lanjut atas pertanyaan sebelum ia menjawab. 5. Sebuah pertanyaan bisa dilihat sebagai jembatan kepada pertanyaan lain yang lebih mendasar. Hanya dengan cara demikian, sebuah seminar dapat memberikan manfaat lebih. 6. Bila ada istilah yang sama tetapi dipakai dengan arti yang berbeda oleh orang yang berbeda, moderator harus menunjukkan itu dan membuat kesepakatan dalam arti apa istilah itu dipakai sebelum melanjutkan seminar. 7. Etikat. Etikat harus diperhatikan dalam sebuah seminar. Seperti halnya di sebuah meja makan, bahasa harus santun dan tidak merendahkan. Bukan berarti seminar tidak bisa dilakukan dengan ringan dan diiringi tawa, namun canda dan tawa dilakukan dengan wajar dan memberi makna di dalam seminar. 8. Seminar adalah sebuah tempat untuk menggodok ide. Ia bukanlah tempat untuk membenarkan diri. Setiap orang harus kritis, namun menerima bila ada pendapat yang lebih baik. Di dalam seminar semua orang memiliki posisi yang sama. 9. Sebuah seminar yang baik tidaklah harus menghasilkan sebuah kesimpulan tunggal. Setiap orang bisa pulang dengan pendapatnya masing-masing. 10. Yang terpenting adalah mata mereka lebih terbuka. Mereka telah melihat ide-ide baru yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.